Cek sound dulu. Tes, kamera tes. Guys, jadi kita hari ini sudah sampai ke gedung DPR RI. Hari ini kita mau lihat gedung DPR dari dalam. Jadi, welcome to DPR RI. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat siang. Jadi saya sama Bang Junadi Auli, Ustadz Junadi Auli atau biasa yang dipanggil Bang Jun ya, Bang ya. Yes. Sedang di ruang kerja beliau di DPR RI. Ngobrol-ngobrol banyak nih, Bang Jun. Siap. Kayak tentang informasi di Dewan, kemudian kinerja Dewan seperti itu. Nah, juga nanti kita mau minta bonus nih, diajak keliling gedung yang ada di DPR. Bisa, Bang ya? Boleh. Boleh ya. Bang Jun, sudah berapa lama jadi anggota Dewan? Saya dari tahun 2015. Tahun 2015. Tepatnya 30 Oktober 2015. Saya pergantian antar waktu dari Bang, ya? Pak Abdul Hakim karena beliau mencalonkan wali kota Metro. Wali kota Metro. Ya, berarti memang asli daerah pemilihannya dari Lampung, Bang ya? Iya, Lampung 2 tepatnya. Waktu jadi mahasiswa itu kan saya sering ikut kegiatan kemahasiswaan, tapi memang bukan arahnya ke politik. Iya, yes. Saya juga beberapa kali menyoroti kebijakan yang dikeluarkan oleh DPR. Iya. Nah, sebenarnya yang dilakukan DPR sampai akhirnya kebijakan itu dibuat, terus kemudian terciptanya polemik, pro dan kontranya kebijakan itu diterapkan di masyarakat, itu sebenarnya proses penggarapannya itu gimana sih, Bang? Kalau di DPR RI itu kan tupoksinya yang pertama fungsi budgeting terkait dengan penyusunan anggaran, kemudian yang kedua terkait dengan legislasi, penyusunan undang-undang, yang ketiga controlling, pengawasan. Ya, tergantung kebijakannya seperti apa. Kalau kebijakan terkait dengan legislasi, itu bisa legislasi itu untuk undang-undang itu bisa diterbitkan dari dua sisi, bisa dari pemerintah, bisa dari DPR, bisa juga dari DPD sekarang. Tapi DPD itu hanya hal-hal yang terbatas sifatnya. Nah, jadi tinggal mau masuk lewat pintu mana, bisa lewat inisiatif DPR, bisa dari pemerintah, bisa dari DPD untuk hal-hal tertentu. Nah, jadi dari sisi itu tinggal kebijakan tentang apa. Nah, nanti prosesnya di DPR sendiri bisa melalui tergantung nanti dari hasil rapat badan musyawarah antara DPR, antara pimpinan DPR dengan utusan-utusan dari fraksi-fraksi. Nah, nanti tinggal dan komisi-komisi. Nanti disepakati undang-undang tentang apa, siapa yang akan membahasnya. Gitu. Apakah komisi, apakah badan legislasi, apakah bisa jadi pansus, panitia khusus gitu yang merupakan gabungan antara komisi dan fraksi. Bang, itu kan pemulihan ekonomi nasional itu kan mencakup banyak banget faktornya, terutama akses jalan. Saya dari daerah paling terpencil itu, Bang, di Provinsi Lampung, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jadi kalau mau ke daerah kota itu butuh waktu sekitar 2 jam. Itu menjadi proyek nasional yang harus dibenahi nggak sih, Bang? Iya. Tulang Bawang Barat itu daerah pemilihan saya itu. Oh, setia, Bang? Iya. Jadi kalau di Lampung 2 itu ada 7 kabupaten, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Wai Kanan, Tulang Bawang Barat, Mesuji. Ada 7 kabupaten. Nah, tergantung nanti. Kalau yang sifatnya nasional, maka dia ada beban dari APBN. Gitu. Tetapi kalau dia sifatnya jalan provinsi atau pokoknya jalan kabupaten, itu adalah kewenangan dari provinsi, Pemprov, pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten Tulang Bawang Barat. Nah, tinggal jalannya. Nah, yang saya tahu di Tulang Bawang Barat itu ada banyak jalan-jalan yang rusak. Itu adalah jalan-jalan kabupaten dan jalan-jalan provinsi. Iya, benar-benar. Kalau misalnya di jalan provinsi itu yang saya tahu, kalau di daerah Tulang Bawang Barat itu di Simpang Wai Abung sampai ke Lampung Utara itu jalan provinsi. Dan juga misalnya Simpang Unit 6
sampai ke bisa sampai ke Waikanan itu, Giham. Iya. Karena memang kabupaten kita, Tulang Bawang Barat yang khususnya di Batu Putih, itu berbatasan langsung Bang dengan Waikanan. Iya, tergantung, itu juga tergantung jalannya. Walaupun berbatasan, kalau bukan wewenang provinsi juga tetap itu. Nah, tapi lebih banyak saya lihat itu adalah jalan-jalan kabupaten, maka lebih banyak kewenangan kabupaten. Kalau tol memang dibiayai oleh negara. Tetapi ketika sudah keluar tol, akses untuk keluar masuknya itu adalah wewenang dan kewajiban dari pemerintah daerah. Berarti sering masuk daerah sana dong, Bang? Oh, udah hafal saya. Gimana itu? Peliknya masuk sana gimana, Bang? Oh, saya pernah kebebes di Tulang Bawang Barat itu udah sering. Itu ada jalan yang mirip sawah malahan kalau saya. Iya. Bukan sawah lah ya. Gimana tuh? Apa istilahnya? Selokan gitu ya, Bang? Kubangan kali ya. Iya, saya sudah masuk kemana-mana Tulang Bawang Barat itu, di Gunung Terang, kemudian ke... Tapi ke Batu Putih kemarin belum sempat, Bang, ya? Batu Putih sudah, tempat Pak... Kemarin siapa? Pak Maridi ya? Pak Maridi. Itu masih Gunung Terang, Bang. Oh, Gunung Terang. Itu Gunung Terang. Nah, besok nih kalau ke Gunung Terang, harus mampir ke Batu Putih. Ya, siap. Nah, Bang, dari jalan, kemudian juga pembangunan nasional tadi, ini balik lagi ke anggota dewan lagi. Ya. Bang, kenapa kalau misalnya saya lihat rapat-rapat paripurna sampai ada yang emosi, matiin mic, kemudian lempar kursi segala macam, sepanas itukah di ruang paripurna? Iya, tergantung masalahnya ya. Kalau di kita ya, selama saya jadi anggota DPR RI ini belum pernah ada terjadi lempar-lemparan kursi. Ya. Tapi bahwa ada interupsi, bahwa ada info terkait dengan mic yang dimatiin pada saat interupsi, itu memang ada kejadian-kejadian. Sangat viral loh, iya. Nah guys, jadi kalau misalnya kita mau ngomongin tentang perpolitikan, demokrasi, memang banyak banget ya polemik yang terjadi di anggota dewan ini, Bang, ya. Nah, Bang, jadi gini aja deh, aku mau diajak keliling ini, Bang, di sekitaran, mau lihat-lihat gitu. Oh, boleh. Oke, siap. Lantai 3. Lantai 3. Yang anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Jadi memang semua ruangan ini difokuskan untuk semua anggota DPR yang dari fraksi PKS ya, Bang? Untuk lantai 3 ini. Sebagian ada di lantai 4. Nah guys, jadi kita mau keliling, mungkin nanti ke gedung paripurna atau lain-lain. Kita sekarang mau di fraksi PKS dulu ya, karena kita di lantai 3. Nah, ini apa ini, Bang? Ini ruang apa istilahnya? Ruang umum. Waiting room gitu ya, Bang? Waiting roomnya untuk kalau misalnya ada janji ya, itu nanti bisa ketemuan. Ini kalau orang foto-foto atau gimana? Ya, dipersilakan. Kalau supaya lebih jelas, kalau mau belum sah mengunjungi fraksi PKS kalau belum foto di sini. Belum ke gedung DPR kalau mau di sini, Bang, ya. PKS belum tentunya. Sah ke PKS kalau belum foto di sini. Oke, siap. Nah, itu ruang ketua fraksi kita. Nah, tadinya ruangan kita kecil di sana. Kemudian dibuat sekarang ini berhadap-hadapan. Kalau kemarin itu kita seperti kelas gitu ya, ada di depan, kemudian di belakang meja gitu. Mejanya. Nah, Bang, tadi Abang bilang kita bisa lihat view. Nah, ini saya sengaja lewat sini. Kalau kita jalan ke sana jauh ya. Nah, ini bisa jadi view. Oh, gitu. View gedung kura-kura. Tempat paripurna untuk DPR RI, untuk MPR. Oh, ini yang MPR gitu ya. Kalau DPR kita di ruang paripurna DPR. Oh gitu. Kalau di sana untuk misalnya untuk sidang umum atau pelantikan presiden dan sebagainya. Nah, jadi itu perpaduan untuk semua. Benar. Ketika anggota DPD dan anggota DPR bergabung di rapat paripurna di sana. Itu yang ngebahas secara keseluruhan masalah bangsa atau gimana, Bang? Tergantung. Kalau untuk hal-hal yang sifatnya paripurna MPR seperti pidato kenegaraan. Untuk 17 Agustus, kemudian ada pelantikan anggota DPR dan MPR yang baru di sana gitu. Nah guys, jadi sekarang kita lagi di ruang fraksi PKS, Bang, ya, yang di DPR RI. Bang, tadi kita udah ngomongin banyak banget kebijakan, kemudian juga masalah-masalah bangsa lah. Tapi ada masalah pribadi nggak sih, Bang, ketika gini? Di DPR itu kasus suap menyuap, korupsi, itu seberapa dinamikanya gitu kalau di dalam sini, Bang? Karena itu barang-barang yang kita
barang gelap ya, barang yang nggak kelihatan, sehingga kita juga tidak bisa cerita lebih rinci terkait dengan itu. Nah, makanya kita semua berusaha, terutama fraksi Partai Keadilan Sejahtera, untuk betul-betul berusaha untuk menghindari itu. Nah, terkait dengan itu maka ada tiga aman istilahnya yang ditekankan oleh pimpinan PKS, yaitu aman dari segi hukum. Aman dari segi hukum, artinya tidak bertentangan dengan hukum. Undang-undang. Kemudian aman dari segi syar'i. Oke. Jadi jangan sampai terjebak kepada hal-hal yang nggak baik, menyimpang. Kemudian aman dari sisi politik. Aman dari sisi politik. Jadi tiga aman tadi, aman syar'i, aman dari segi hukum, dan aman dari sisi politik. Oke, Bang, mungkin nggak semua orang bisa berpendapat ataupun punya pemikiran seperti itu. Seberapa menyilaukannya sih, Bang, ketika nih disodorin buat ini gitu? Iya, ketika cerita-cerita begitu sih saya nggak pernah ngelihat. Nggak pernah langsung nggak. Tetapi cerita-cerita sekitaran itu banyak. Bahkan Pak Mahfud MD itu pernah bercerita ada upaya untuk melegalkan LGBT di Indonesia. LGBT, beliau mengatakan bahwa para komunitas LGBT itu menyiapkan sampai 190 miliar katanya waktu itu untuk menggolkan supaya itu menjadi legal di Indonesia. Nah, kalau misalnya itu omongannya Mahfud MD ya. Kalau nanti ternyata LGBT dilegalkan di Indonesia, berarti anggota DPR itu udah terima tuh duit tuh. Itu kata-kata dia. Tapi sampai sejauh ini, Bang? Saya tidak melihat praktek itu. Tapi yang bagaimanapun yang namanya praktek seperti itu kan dia tersembunyi, jadi nggak pernah kelihatan. Terima kasih banyak sudah banyak bercerita dengan kita. Mudah-mudahan sehat selalu, Bang, biar makin banyak dampaknya ke masyarakat. Amin. Teman-teman yang sudah mengikuti, terima kasih banyak sudah menonton. Saya Prasetyawan, sampai jumpa. Nah guys, jadi sekarang kita udah masuk ke Gedung Nusantara 2. Jadi aku ditemenin sama Bang Alnas, nanti yang bisa kita ajak ngobrol bareng-bareng ya, sharing. Karena udah 2 tahun kan di sini, Bang? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Nah, Bang, kalau yang Abang tahu, Gedung Nusantara ini gedung apa sih? Gedung Nusantara ini biasa dipakai buat rapat komisi sih ya. Rapat komisi. Jadi rapat-rapat yang memang sudah terjadwal dari pusat, memang dijadwal dari Sekretariat Jenderal dan lain-lainnya, biasanya memang rapat digunakan di gedung ini. Mereka rapat secara bersamaan? Enggak, untuk per komisi. Per komisi. Biasanya komisi 11, misalkan hari Rabu jam sekian, komisi 11 ada rapat di ruang gedung Nusantara 2 ini. Gitu. Oh, gitu. Dan bisa dilihat di belakang itu ada TV dan radio parlemen ini yang dibuat siaran itu, Bang ya? Iya. Nah, dan mereka juga untuk kayak reporter parlemen semua di sini sih biasanya aktivitasnya. Bang, boleh ajak kita keliling-keliling lagi, Kak? Silakan. Ya, boleh ya. Nah, aku mau nanya, kalau dari sini suaranya kan nggak terlalu bising tuh, nggak keren. Gimana kalau misalnya teman-teman di luar itu lagi ngadain demo, nyampein aspirasi gitu? Abang sendiri gimana sih lihat kondisi kayak gitu? Agak takut sih. Takutnya kenapa? Ya karena kita kan juga di dalam, maafnya ngomong kerja di sini nih gitu. Takutnya jadi inceran aja sih. Kok bisa gitu? Tapi yang Abang tahu, kalau misalnya di luar tuh rame sampai loncat-loncat pagar, gerbangnya dirobohin. Di dalam ini gimana? Santai-santai aja kah? Ya, yang pasti biasanya sebelum demo tuh biasa ada pemberitahuan. Oh. Kita dikasih tahu sih. Dikasih tahu. Jadi misalkan nih, setiap demo kan pasti ada aturannya nih. Kita mau demo hari Selasa gitu. Jadi kita juga sudah dikasih tahu. Jadi baiknya buat staff bagaimana. Udah ada protokolnya sendiri gitu. Jadi tapi ya kalau memang terpaksa untuk datang kantor ya kita harus datang kantor dan kita pulang udah mau demo selesai. Kalaupun harus nginep sini ya kita nginep di sini. Wah, gitu. Jadi beberapa kali, ayo Bang kita sambil jalan. Beberapa kali lihat momen itu sampai akhirnya terjadi. Kalau dulu kan Abang waktu kuliah cuma lihat di TV mungkin ya. Iya sih. Di TV teman-teman demo kayak gitu. Oke. Nah, kita sekarang lagi di Nusantara 3 ya, Bang Anas ya. Nusantara 3, kalau yang kenapa ada banyak foto presiden ataupun pejabat negara sebelumnya, Bang? Gedung apa ini? Ini gedung buat nyambut tamu kehormatan sih ya, tamu gede. Tamu gede kayak tamu negara. Iya, gitu. tamu-tamu negara biasanya kesini dulu, dan biasanya di ruangan sebelah sana itu tuh. Ruangan sebelah yang itu? Yang ada itu tuh, yang ada merah-merahnya itu. Oh, jalan khusus. Ada red carpetnya. Dan di sini juga media center tepatnya di sini. Media center yang ini, Bang ya? Iya. Mana? Ini. Oh, media center itu kayak memberitakan kejadian-kejadian yang lagi highlight gitu ya. Jadi dia lebih ke processingnya di sini sih semuanya. Processing mereka untuk rendering mungkin ya, rendering segala macamnya.
semuanya di sini. Nah tadi di belakang kita itu ada gedung kura-kuranya itu Bang ya? Ya, gedung nah itu kura-kura. kalau Bang Anas bilang tadi kayak auditorium ya teman-teman. Jadi seluruh pusat kegiatan difokuskan ke sana Bang ya? Betul. Kayak pelantikan presiden. Kayak pelantikan presiden, rapat paripurna, Iya. gitu. Berarti kita boleh dong langsung ke sana? Ayo kita Boleh ke tangganya ya. Oke. Nah guys, jadi kita sekarang lagi di puncak gedung Paripurna 1 ya Bang Anas. Jadi kalau misalnya teman-teman biasanya lihat pelantikan presiden, terus ada anggota dewan yang rapat-rapat lebar kursi Bang ya, itu ada di sini guys. Jadi kita nggak bisa masuk karena memang ada protokol sendiri sih buat bisa masuk ke situ, dan nggak semua orang diizinkan masuk ya Bang ya. Iya. Bahkan teman-teman anggota dewan pun yang nggak ada kepentingan bahasanya Bang ya, nggak ada kepentingan tuh nggak boleh masuk. Jadi ya istimewa sih. Kalau teman-teman pernah lihat kontennya Boy William sama Ibu Puan Maharani, karena kan itu ketua DPR-nya, pasti boleh Ketua kan? MPR DPR RI. Ketua DPR RI. Nah, kita ini siapa? Jadi ya kita sebatas lihat dari luar. Nah, teman-teman juga bisa lihat tuh di sana yang tadi kita ngobrol. Jadi ya luar biasa lah. Mungkin ini bisa jadi salah satu inspirasi kita Bang ya. Betul. Bertemu sama orang-orang penting, pejabat negara, bisa lihat aktivitas mereka. Betul. Polemik negara itu semuanya digodok dan dibahas di sini nih, selain dari Istana Negara Bang ya. Jadi ya tentang undang-undang, tentang kebijakan, semua itu lahir dari sini teman-teman. Ya mudah-mudahan di suatu saat Indonesia itu dipegang anak-anak milenial, anak-anak muda, jadi lebih baik Bang ya. Ya. Ada pesan nggak kira-kira? Ya pesannya sih yang penting yang ada di sini tuh pro sama rakyat sih. Pro sama rakyat ya. Itu jadi pro sama rakyat, dan jangan lupa tuh kalau sebelum jadi kan janji tuh harus ditepatin dong. Pasti, harus dong. Oke teman-teman, makasih banyak.